Untuk konteks ini adalah sebuah hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Rasulullah menjelaskan begini. Ta'isa abdud dinar. Sungguh rugi orang yang menjadi hamba atau budak uang. Ta'isa abdud dirham. Dirham juga uang. Ta'isa abdul khamisah. Rugilah orang yang diperbudak oleh pakaian, oleh perhiasan. Jadi ada memang jemaah yang Allah muliakan orang habis waktunya untuk berhias. Yang ada di kepalanya bagaimana membeli baju-baju terbaru. Uangnya habis untuk membeli alat-alat kosmetik atau namanya abdu al-khamisah. Habis uangnya untuk itu. Sedikit sekali untuk sedekah, bahkan ada yang tidak sedekah. Untuk wakaf, untuk haji, untuk umrah. Bukan enggak punya uang, uangnya banyak. Tapi anggaran bajunya, anggaran perabotan rumah tangganya sangat tinggi. Anggaran alat-alat kosmetiknya juga sangat tinggi. Berarti dia abdu al-khamisah. Bukan tidak boleh bersolek, tapi kalau sampai itu aja pekerjaan. Bahkan ada orang enggak mau dia karena dia tidak ingin make upnya hapus, dia tidak sholat. Sampai ada yang begitu. Biasanya waktu beralek, dia nak daro untuk bagaimana dia di make up itu kadang-kadang jam 10 dah mulai. 2 jam menjelang zuhur baru selesai. Terus baru sebentar duduk di pelaminan datang azan zuhur. Mulai ada kebimbangan. Ini kalau dia berwudu hapus make upnya. Butuh waktu sekian lagi untuk make up ulang. Make up ulang datang waktu asar. Terjadilah perperangan. Dan tidak sedikit yang memutuskan dia tidak solat zuhur. Kan laisa kali seumur hidup, kan nikahkan lihat tiap hari dah. Jadi dia mengatakan tak masalah meninggalkan sembahyang sekali daripada make up rusak. Itu dah masuk unsur diperbudak oleh pakaian namanya. Ada orang pokoknya sehat, pokoknya mulus, pokoknya cantik. Tak peduli bahwa alat-alat kosmetik itu mengandung unsur babi, mengandung unsur-unsur yang haram. Tak peduli dia yang haram, asal tampilannya cantik, berarti diperbudak oleh al-khamisah namanya. Kalau diperbudak oleh uang, yang membuat dia bergerak atau enggak bergerak, ada enggak uangnya? Ada enggak cuannya? Kalau ada, oke. Jadi dia bekerja itu kalau enggak ada uangnya dia enggak mau. Dia membuat dia bergerak atau dia adalah uang, berarti abdud dinar. Dan tidak sedikit jemaah yang Allah muliakan, orang bangun pagi yang pertama kali diingat adalah uang. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Siapa yang bangun pagi, yang pertama diingatnya adalah dunia. Dima ka karajo kini, dima ka mancari kini. Pokoknya yang pertama katakan itu masalah kantu, masalah karajo, masalah piti. Padahal alun sembilan subuh lah. Alun sembilan subuh yang khawatirkan terlambat pergi ke kantu, yang khawatirkan baju lembu gosok terus. Karena itu fokusnya dia selesaikan semuanya itu walaupun akibatnya subuhnya terlambat. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Siapa yang bangun pagi kecemasannya adalah masalah dunia. Bukan Allah sembahyang atau alun, bukan sudah beribadah atau tidak, itu yang dipikirkan. Dan itu dikatakan dalam hadis, siapa yang dunia yang ada di kepalanya, kalau dalam hadis lain itu mengkadat dunia hammuhu, siapa yang dunia menjadi obsesi tertingginya. Apa kata Allah? Farraqallahu alaihi amrahu, urusannya akan berantakan. Kalau dunia saja yang ada di kepala, pitih saja nanti karena ikut tak selesai.
Dunianya, apalagi hidupnya akan berantakan. Semraut, pitih banyak tapi tidak tenang, tidak fokus. Kelihatan dari wajahnya gelisah. Ikut dikajar. Niat dikajar. Dan tidak sedikit juga jemaah orang yang seperti itu bahkan lupa dengan anak dan istrinya. Tidak ada waktu untuk keluarga. Dek mencari pitih. Subuh barangkali anak masih lalok. Malam pulang anak sudah lalok. Tak sempat bertemu jo anak. Pitih dapat, tapi waktu-waktu berharga bersama anak istri menjadi hilang. Dan kalau waktu bersama anak hilang, terjadilah yang namanya hutang pengasuhan. Anak tak dapat jo ayah, anak tak dapat resu ayah, anak tidak hormat pada ayah, anak melawan pada ayah. Kenapa? Jangan salahkan anak. Dia tidak mendapatkan hak pengasuhannya. Itu namanya hutang pengasuhan. Tidak ada waktu untuk mengajak anak ke masjid. Tidak ada kesempatan untuk cerita-cerita masalah agama. Kalau Nabi mengatakan, kalau Nabi dalam banyak-banyak riwayatnya itu, ada waktu untuk ngomong dengan bocah-bocah kecil. Dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ya gulam, wahai anak kecil. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wahai anak kecil, ada waktu untuk bicara dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, untuk ngobrol-ngobrol. Tapi ada orang karena kerja tidak punya waktu untuk anak. Sampai gadang sonak makanya tahu. Ada yang seperti itu. Jadi siapa yang dunia obsesi tertingginya, gara-gara dunia tinggal sembahyang, gara-gara dunia terabaikan waktu-waktu berharga bersama anak istri, gara-gara dunia enggak sempat silaturahmi, gara-gara dunia tak sempat komunikasi, tak ada waktu untuk bersama orang gaib. Entah ba orang gaib di kampung, entah lain makannya, entah hendak, entah berpeti, tidak tahu. Asbab sibuk kerajo di kota. Allah meninggal, seorang gaib baru lagi khabar. Nangis pulang. Jangan dikubur orang gaib ambo ke pulang. Tertundalah pemakaman jenazah orang tuanya sehari dua hari. Dia menunggu anak. Agononya bersobok jemaik. Apakah tanda dia berbakti? Oh tidak, kalau berbakti itu ketika hidup komunikasi, bantu. Tapi kalau tidak tahu menau, bahkan tak sempat komunikasi, Allah meninggal. Dek mencari pitih, Allah meninggal. Bahkan tidak tahu meninggalnya, tidak sempat pulang. Pulang kampung bersobok jupu saro saja. Ada yang seperti itu. Itu namanya dunia akbaru hammi. Apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amrahu. Urusannya akan berantakan. Niat dikajar, tidak fokus, dia gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan tampak di matanya adalah yang terbayang di pikirannya lah dihantui oleh kemiskinan, kecemasan, kekurangan uang. Nyo kaya tapi merasa miskin. Itu namanya dihantui oleh kemiskinan. Mendengar kabar minyak kenaik nyula cameh, mendengar barang kenaik nyula cameh. Khawatir miskin. Nah, orang yang khawatir miskin, dia akan sekuat tenaga untuk mencari harta dan sekuat tenaga untuk mempertahankan harta. Sehingga orang yang dihantui oleh kemiskinan ini biasanya tamak satu, kikir satu. Rakus untuk mendapatkan harta dan kikir mengeluarkan harta. Kenapa? Dia takut miskin. Nyokayo tapi lebih tamak pula orang miskin. Bakhil bukan karena enggak punya, tapi dia takut kehilangan. Itu namanya ja'ala faqrahu baina ainai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutib. Kata Nabi, sungguh pun ada orang model itu tinggal sembahyang gara-gara dunia, tidak sempat berkomunikasi dengan keluarga gara-gara dunia, tidak selampat silaturahmi dengan keluarga gara-gara dunia. Ikut tinggal gara-gara dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'tihi minad dunya, tetapi dia hanya memperoleh dunia sebatas yang sudah Allah takdirkan. Indak kebal lebih, indak kebal tambah. Dikajar mana, berada pek dia orang tu tetap sebanyak yang sudah Allah takdirkan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutib.
Tidak ada dunia yang dia perolehnya, tidak lebih, tidak kurang dari apa yang memang sudah ditulis menjadi jatahnya. Wa man kanat akhiratu niyatuhu, sebaliknya siapapun yang akhirat obsesinya, niatnya asajo nak kanyo kerajokan, yang nyo bayangkan iku berapa halonyo, iku apakah Allah redha atau tidak, tu niat, berarti niatnya adalah akhirat. Apakah dia akan makan, akan minum, akan bekerja atau tidak, yang nyo bayangkan ada nak pahalonya. Jadi seketik-seketik pahalo, itu berarti akhirat menjadi obsesinya. Kalau tidak mendatangkan kebaikan akhirat, nyutulak. Berani dia menolak uang segempok. Kalau dia tahu ikut pitiku haram, kamu ambilnya masuk neraka, nyutolak. Berani menolak, itu namanya merdeka. Iran merdeka tu anda bisa diubitir. Berani berkata tidak. Ini langka. Kemarin adik-adik kita sempat diuji apakah mereka merdeka atau tidak. Sekitar 18 orang pembawa paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, sampai boleh orang berjilbab. Terus sajak ketek memakai jilbab, tidak pernah lapeh. Petang ada ancaman terselubung, bikin tanda tangan bersedia melepas jilbab. Kadalah pembalih orangnya lapeh jilbabnya ketika pengukuhan petang. Lapan balih orang muslimah, termasuk di Sumatera Barat, biasanya berjilbab, selama hukum jilbab patang tangga jilbabnya. Kenapa bokok sampai tangga jilbabnya? Kau hendak dibawa toh? Kau hendak dicoret? Naik cadangan, takut dicoret, takut hendak menjadi anggota paskibraka, tanggalah jilbab tadi. Lepaslah kemerdekaan berjilbab beragama justru karena peringatan kemerdekaan Indonesia. Ada yang cameh, ada yang takui, ada yang tapasu. Itu yang namanya tidak merdeka. Padahal kalau bayang-bayang bodoh kita sepakai sel pembalih orang tidak membuka jilbab, tidak berani beritia tu. Kalau dipecek kalau pembalihnya, bakal mencari pengganti waktu lah sakit. Tapi ya itu tadi. Tapi karena mereka masih muda, masih belia, belum ini dimaklumi. Cuma alhamdulillah karena oleh protes ulama di berbagai daerah, bersuara orang-orang yang punya gairah beragama, akhirnya keluar keputusan bahwa besok pada pelaksanaan diizinkan untuk berjilbab lagi. Tapi petang kalah tangga, walaupun sekali. Nya di aturan itu tidak boleh berjilbab ketika pengukuhan cie, ketika pelaksanaan upacara cie. Selebihnya boleh. Di hari-hari biasa boleh. Pilih tanggal sekali. Kita selit besok. Tapi mencari banyaknya desakan-desakan, kecaman-kecaman, insya Allah kita optimis besok mereka akan melaksanakan upacara bendera dengan berjilbab. Ya, tapi kanlah tangga petang, lah tangga. Bisa dipasuh-pasuh, itu yang tidak merdeka. Awak yakin itu wajib dalam agama itu harus dilaksanakan. Tapi dia takut kehilangan harta tangganya, itu ya, berarti kemerdekaan kita belum utuh. Secara fisik kita mungkin boleh mengatakan Indonesia sudah merdeka 79 tahun yang lalu, tapi dalam bab agama ternyata itu diuji dan kemarin gagal ujian. 8 balih orang, kad 8 balihnya gagal ujian. Mungkin kerana masih muda, masih ketek, masih takut dan ancam-ancam, tapi yang jelas kemerdekaan dirampas atau dijajah oleh penjajah justru pada momen peringatan kemerdekaan. Apa kata Syekh Al-Husaymin? Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Di kemerdekaan yang asli itu adalah kita bebas untuk beribadah pada Allah.
Kalau kita yakin jilbab wajib, bebas berjilbab. Kalau kita yakin salat wajib, bebas salat. Kalau kita yakin ke masjid wajib, bebas ke masjid. Itu yang mereka. Tapi kalau takut sembahyang karena ancaman, kan tidak sedikit juga muslimah kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing terpaksa membuka jilbab, kalau tidak dipecat. Takut dipecat, akhirnya buka jilbab. Berarti belum merdeka. Bahkan konon ada karyawan-karyawan kita karena kerja di perusahaan-perusahaan asing tidak boleh Jumat. Kalau Jumat pecat. Ada yang tidak Jumat. Lain sembahyang, ganti sembahyang zuhur, tapi dia tidak Jumat. Sebab kalau Jumat dipecat. Takut bersuara, menyuarakan kebenaran. Kenapa? Kalau kita menyuarakan kebenaran, bakal dibuli. Tidak berani, itu berarti kita belum merdeka. Yang merdeka itu adalah hanya satu. Kalau Allah perintahkan, kalau Allah larang, dia patuhi. Allah perintahkan, dia kerjakan. Allah larang, dia tinggalkan. Itu yang merdeka. Dan itu, kalau itu ukurannya, bangsa kita belum merdeka 100%. Secara fisik Belanda lah lari, Jepang lah baik, penjajah sudah diusir, tapi secara mental kita masih belum. Apa-apa masih nunggu arahan, menunggu respon, lai setuju. Apapun yang mau kita katakan, kebijakan luar negeri kita bebas dan aktif. Tapi faktanya tunggu dulu, ada enggak restu? Kalau ada restu, lanjut. Kita belum merdeka 100%. Rabi' bin Amir, contoh orang yang merdeka pada perang besar, perang Al-Qadisiyah, perang antara Rustum dan kaum muslimin. Orang Romawi dipimpin oleh Rustum, kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum perang dimulai, apa kata Rustum? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dikirim surat, utus kemari kepada kami satu orang. Kami ingin bertanya tentang misi kalian. Pilih yang paling cerdik, pilih yang paling hebat, yang paling berani, datang kemari kita berunding. Siapa yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Namanya Rabi' bin Amir. Bukan panglima, bukan perwira, hanya prajurit biasa. Rustum dan petinggi-petinggi Romawi menyambut kedatangan utusan itu dengan mewah. Dibantang karpet merah, permadani, hiasan-hiasan umbul-umbul. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kemegahan Romawi. Romawi besar, Romawi kaya raya, fasilitas lengkap, supaya minder orang Islam yang tiba itu niatnya. Jadi kalau kita minder ke rumah orang kaya, minder ke rumah penguasa, minder karena sebut dengan berarti kita belum merdeka. Datanglah Rabi' bin Amir, prajurit biasa, memakai pakaian perang biasa. Tidak pakai mewah, tidak pakai mahal, biasa. Naik kuda, membawa tombak. Dia naik kudanya, pakai tombak. Rustum menyambut kedatangan utusan kaum muslim ini, laju pandang karpet merah panjang menuju istana Rustum. Apa yang dilakukan oleh Rabi' bin Amir? Datangnya ke istana itu, naik kuda, pakai tombak, melangkah di atas karpet merah itu, sambil nyetombak-tombak karpet merah tadi. Rabi' bin Amir mengatakan, kami tidak silau dengan dunia, kami tidak minder dengan kalian, remeh, karpet ini remeh. Sempat marah pengawal Rustum, tidak boleh, kalau mau masuk ke dalam, tinggalkan kuda, tinggalkan senjata. Apa kata Rabi' bin Amir? Saya diundang. Kalau seandainya nggak boleh, saya pulang. Itu yang mendekat itu. Nggak saya dan macam-macam. Ambo kan diundang. Kalau nggak boleh bawa kuda ke situ, nggak boleh pakai tombak, ambo pulang. Apa kata Rustum? Biarkan. Melangkahlah kuda. Bayangkanlah kuda berjalan di atas karpet merah yang mahal yang dibentangkan oleh Rustum. Bukan Rabi' kurang ajar, enggak, tapi Rabi' tahu
Rustum ingin mematahkan mental kaum muslimin dengan memaparkan kekayaan dan kehebatannya sehingga minder. Apa kata Rabi' bin Amir? Tidak ada cerita minder orang Islam. Orang beriman tidak boleh minder. Terus sebelum masuk ke singgasana Rustum, dibuat gerbang agak rendah. Pokok rendah. Karena biasanya orang Romawi itu kalau bertamu rajunya merukuk, menunduk. Kadang ada yang basinsui, marangkak. Tak boleh semua, tak boleh tagak kalau bertamu rajo atau pembesar. Dan Rustum tahu orang Islam tak nama tunduk sundul. Itu apa yang dilakukan oleh Rustum? Dibuatnya gerbang agak rendah. Sehingga siapapun yang akan masuk tapaso merukuk. Jadi pintu agak rendah. Jadi kalau masuk ke situ, mau enggak mau tapaso merukuk. Di Rustum tak apa. Yang penting hanya merukuk walaupun tapaso. Tapi Rabi' bin Amir ni orang merdeka. Tauhidnya bagus. Dia tahu aku ambil di kerajaan mah. Tetap jalan dengan kudanya. Hampir sampai di singgasana Rustum. Nyakabain kudanya di tonggak namaha tu. Nyeletakkan tombaknya. Dia masuk. Menyelang dekat pintu. Kalau berjalan masuk ke situ. Tapaso merukuk. Tak ada pilihan kalau pintu rendah. Apa yang dilakukan oleh Rabi' bin Amir? Sampai di pintu tu membelakang. Merukuk tapi berjalan mundur. Ikunya ke akam go. Tak sembarang orang berani melakukan itu. Kau tak boleh berpulang. Itu yang merdeka. Rustum sebenarnya marah, tapi enggak ada pilihan. Orang Islam memang begitu. Harga diri lebih bawahnya. Sampai di situ Rustum bertanya, "Ma ja'akum? Apa motivasi kalian datang ke negeri kami? Apa yang mendorong kalian untuk berperang dengan kami?" Apa jawab Rabi' bin Amir? "Allahu ibta'asa'ana linukhrija man nasya'a min ibadatil ibad illa ibadati rabbil ibad." Misi kami satu, membebaskan manusia dari diperbudak oleh manusia menjadi hanya diperbudak oleh yang menciptakan manusia. Itu misi kami. Bukan pitih, bukan daerah jajahan, bukan kekuasaan, enggak. Misi kami adalah membebaskan manusia dari diperbudak oleh manusia menjadi hanya diperbudak oleh yang menciptakan manusia. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tegas. Kami tidak silo jo harta kalian tak ikut dan kami cari. Kami hanya ingin membebaskan manusia dari penjajahan. Dari diperbudak oleh kalian menjadi hanya diperbudak oleh Allah yang menciptakan kalian. Kami datang untuk membebaskan manusia min diqid dunya ila si'atiha. Kami datang untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia ini menuju yang lapang, kebebasan. Kami datang min juril adyan, untuk membebaskan manusia dari dizalimi oleh agama-agama. Maksudnya agama Kristen yang memperbudak manusia, menuju ila adlil Islam, menuju keadilan agama Islam. Jamaah yang Allah muliakan, jadi merdeka itu adalah bebas kita beribadah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jika tidak, negeri kita merdeka, tapi untuk menjalankan agama masih takut-takut, untuk berjilbab masih takut-takut, untuk sembahyang masih takut-takut, untuk menyatakan kebenaran masih takut-takut, kita belum merdeka. Yang merdeka baru tanah air kita, tapi jiwa kita belum. Tapi ada orang di penjara, disiksa, diancam, supaya dia tidak solat, dia tetap solat walaupun disiksa. Berarti dia merdeka, jiwanya merdeka walaupun badannya ada di penjara. Jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti dalam Islam kemerdekaan itu adalah bukan bebas tanpa batas,
tapi bebas dalam artian kita hanya boleh diatur oleh Allah, dipaksa oleh Allah, diperbudak oleh Allah, tapi jangan sekali-kali kita diperbudak oleh makhluk Allah siapapun dia. Oh kayunya, oh bagaknya, oh tinggi pangkatnya. Tapi kalau agama kita diagaan enggak. Itulah yang dinamakan dengan kemerdekaan. Yang kedua, orang merdeka itu adalah dia berani menolak keinginan hawa nafsunya. Kalau salah kata agama, walaupun dia sangat menginginkannya, dia akan tinggalkan. Itu orang yang merdeka, tidak mau diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi kalau tidak, memang nafsu yang kamu lajaleh salah tetap dilakukan, lajaleh kau menyimpang tetap dilakukan, berarti dia tidak merdeka, dia diperbudak oleh hawa nafsu. Padahal hawa nafsu pada pertemuan subuh kemarin sudah kita bahas hari Sabtu, cenderung mengajak orang untuk bebas, tidak mau diikat oleh agama. Cenderung mengajak orang untuk melanggar aturan Allah, tidak mau diatur oleh Islam. Itu kecenderungan hawa nafsu. Orang yang merdeka adalah berani menolak kecenderungan hawa nafsu, karena nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, wa inna kasiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Kebanyakan orang yang membuat mereka sesat adalah karena memperturutkan hawa nafsu. Surah Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak akan mengikuti hawa nafsuku, karena nafsu itu cenderung memerintahkan untuk berbuat maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang merdeka itu adalah orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat permisalan. Ada orang diperintah oleh satu orang, orang yang kedua diperintah oleh banyak orang. Sama enggak kata Allah? Dan seorang kau fokus, dia hanya mengikuti perintah si A. Yang kedua kau banyak perintahnya. Nan siap menyuruh keluar, nan seorang menyuruh masuk. Nan siap menyuruh naik, nan seorang menyuruh turun. Bingungnya, nama mana sebenarnya? Orang yang merdeka adalah yang pertama. Dia hanya ikut satu saja. Apa itu? Perintah Allah. Ikut hanya Allah, itulah yang dinamakan dengan tauhid. Beribadah apa motifnya? Ibtigha'i mardatillah, itu tauhid. Beribadah karena ikut perintah Allah, karena mencari redha Allah, itulah merdeka itu. Tapi kalau ibadahnya karena bos atau karena mempertimbangkan kata orang, dia orang yang diperbudak. Dia sudah pai, dan cik lain menyuruh pulang. Bingungnya, nama mana sebenarnya? Karena ridon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita bakal rajo mengikuti kata-kata orang, maka kita tidak akan pernah fokus. Ambo ke semayang Ustaz, cuma pokoknya kecil lah, ambo sok-sok alim dia orang. Atau kalau nak semayang, hanya kecil lah. Sebelum ko tuan tak semayang. Jika semayang bedo, tak semayang bedo. Kau bersedekah, sedekah banyak, hanya kecil dia aku pamer ko. Sedekah seketek, hanya kecil dia seketek. Sedekah diam-diam, hanya kecil dia tak pernah sedekah. Kalau sedekah terang-terangan, berarti ria. Kalau kita ikuti komentar-komentar orang, kita akan bingung. Berarti kita masih diperbudak. Orang yang ikhlas atau orang yang merdeka adalah pokoknya ambo mengerjakan perintah Allah. Terserahlah apa komentar orang. Itu tidak merdeka. Yang penting bagi saya adalah redha Allah. Asal Allah redha, sadunia orang berang tidak masalah. Berarti itulah orang yang merdeka. Maka jamaah maghrib Allah yang mulia, sisa umur kita mesti kita isi dengan kemerdekaan, yaitu kita hanya ikuti
perintah agama apapun resikonya. Kalau seandainya kita masih mempertimbangkan kata-kata orang, komentar orang, penilaian orang, lah jelaslah kita kerja juga dia kena takut ke orang. Sudah jelas maksiat kita kerjakan juga karena diancam oleh orang. Berarti kita belum merdeka walaupun negeri kita sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Alhamdulillah kemarin berkat perjuangan dan kritikan dari berbagai ulama, kebijakan yang kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena selama petugas atau pasukan paskibraka itu kalau putri boleh, yang berjilbab silakan, yang tak berjilbab silakan. Selama itu terjadi, anak kini diberi aturan yang berjilbab buka jilbab minimal ketika pengukuhan cik, kedua ketika penaikan sangsaka cik, tanda tangan di atas materai 10.000. Itu penjajahan. Sayangnya penjajahan ini dilakukan oleh BPIP. BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa alasannya? Dan ketuanya itu tokoh Islam sebenarnya. Dia mantan rektor Universitas Senang Kalijaga kalau nggak salah, UIN Senang Kalijaga, profesor agama. Ainyo yang membuat aturan seperti itu. Alasannya ya dalam rangka pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Di penyeragaman ini supaya seragam pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda-beda. Jadi boleh berbeda-beda, tetap satu jua. Nyepaksakan sama seragam itu justru bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang jelas bertentangan dengan keyakinan beragama, dan itu bertentangan dengan kemerdekaan. Karena substansi kemerdekaan adalah kita dibebaskan untuk menjalankan keyakinan beragama sesuai dengan yang diyakini. Sila pertama Pancasila pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara kita. Bapak Ibu Allah muliakan, semoga kita bebas beragama, bebas berbicara, bebas berkata tidak, bebas untuk mengkritik, tidak takut-takut pada kebenaran apapun risikonya. Kalau itu sudah ada pada diri kita, berarti kita sudah merdeka. Kalau belum, kalau gara-gara uang kita belum berani mengatakan kebenaran, kita masih menjadi hamba uang. Kalau gara-gara nafsu kita melanggar aturan Islam, kita masih menjadi hamba hawa nafsu. Kalau gara-gara pekerjaan kita tinggalkan agama, kita menjadi hamba pekerjaan. Kalau gara-gara make up, takut luntur kita tidak mau sholat, kita menjadi hamba make up atau hamba perhiasan dan segala macam. Jadilah hanya hamba Allah, jangan mau diperbudak oleh selain Allah. Karena inti kemerdekaan adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia yang diperbudak oleh manusia menjadi hanya diperbudak oleh yang menciptakan manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ji? Setiap Ji. Budak ya? Zaman jahiliyah dulu. Seorang tuan punya budak wanita. Iya, budak wanita. Apa atas batas yang terhadap budak ini? Budak wanita itu boleh digauli. Nah, nanti kalau anaknya ada, anak zina enggak? Enggak. Khusus untuk perbudakan, kalau digauli oleh tuannya, maka anak itu menjadi anak tuannya. Karena anak menjadi anak tuannya, maka budak otomatis merdeka. Jadi orang terdahulu kalau menggauli budaknya, dia mesti hitung-hitungan. Kalau sempat hamil, lalu budaknya punya anak, berarti anak-anak dia. Kalau anak-anak dia, berarti ibunya juga merdeka. Otomatis merdeka. Tanpa nikah kan? Tanpa nikah. Maka istri hanya boleh 4, tapi budak bisa banyak.
Itu budaya yang berlangsung selama ini dan itu tidak diharamkan oleh Islam. Tetapi Islam mendorong menghapus perbudakan. Jadi secara halus itu disingkirkan. Jadi kalau ada budak, tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau ada perperangan, ada tawanan wanita itu budak. Dan budak boleh digauli tanpa dinikahi. Kalau dinikahi itu istri namanya itu. Jadi budak. Jadi makanya sahabat terdahulu istrinya 4 tapi budaknya banyak. Boleh, bukan dianjurkan. Jadi Islam menganjurkan perbudakan. Oh enggak, itu budaya yang ada yang tidak diharamkan oleh Islam, tapi Islam justru menganjurkan menghapus perbudakan. Dan alhamdulillah hari ini itu sudah hapus, sudah habis.